Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dengan NIM 905121099. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Adapun materi yang akan dibahas yaitu Sistem Keuangan Islam. A. Definisi dan prinsip sistem keuangan Islam. B. Fungsi dan karakteristik sistem keuangan. C. Konsistensi sistem keuangan global dan sistem keuangan Islam. D. Tantangan dan kesempatan sistem keuangan Islam. E. Tawaran sistem keuangan, risk sharing. F. Implementasi sistem keuangan Islam. J. Infrastruktur sistem keuangan Islam. A. Definisi dan prinsip sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu 1. Kebebasan bertransaksi. 2. Bebas dari maghrib Masir, gharar, dan riba. 3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga. 4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat, agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi. B. Fungsi dan karakteristik sistem keuangan. A. Kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh berdasarkan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi optimum. D. Keadilan sosioekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. C. Stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan medium of change dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan patokan yang adil dalam penangguhan pembayaran dan nilai tukar yang stabil. 2. Karakteristik sistem keuangan Islam yaitu A. Nilai ketuhanan. B. Nilai dasar kepemilikan. C. Keseimbangan. C. Konsistensi sistem keuangan global dan sistem keuangan Islam. Berdirinya Pusat Keuangan Syariah Internasional di sejumlah negara Eropa tidak terlepas dari faktor ini. Negara Islam Timur Tengah yang kuat memegang prinsip transaksi syariah diakomodasi oleh sistem global dengan mendirikan Pusat Keuangan Syariah. Inggris yang dulunya memegang teguh konservatisme pasar bebas pada akhirnya membuka diri untuk menjadi salah satu pusat keuangan syariah internasional. Kepentingan negara-negara Eropa adalah pengelolaan keuangan investasi Timur Tengah, maka rasionalitas ekonomi melihat kondisi ini sebagai alternatif sistem finansial internasional yang menguntungkan. D. Tantangan dan kesempatan sistem keuangan Islam. Tantangan baru sistem keuangan Islam terdapat pada akumulasi teori, operasional, dan implementasinya. Akumulasi teori keuangan Islam sebagaimana dikembangkan. Ilmuwan dan ekonom Islam harus menjadi landasan teoritis untuk membangun sistem keuangan berbasis profit sharing yang produktif dan menguntungkan pada ranah operasional, perkembangan dan inovasi teknologi, intermediasi keuangan, dan manajemen risiko dapat dijawantahkan secara komprehensif, secara implementatif juga. Harus diupayakan langkah-langkah membumikan sistem keuangan Islam. Tawaran sistem keuangan resharing. Sistem resharing telah lama hilang dari khazanah sistem keuangan modern. Salah satu penyebabnya adalah sistem perbankan modern melakukan intermediasi untuk menyediakan uang bagi pelaku usaha dengan tingkat bunga sesuai kontrak, fungsi lembaga. Intermediasi pun sebatas menjalankan otoritas mereduksi angka transaksi, memonitor harga, dan menjalankan manajemen risiko tanpa menjelaskan struktur kredit yang tak seimbang. Pada akhirnya, sistem suku bunga menjadikan bank sebagai pemberi pinjaman terakhir untuk menyelesaikan berbagai persoalan keuangan. F. Implementasi sistem keuangan Islam. Sistem moneter Islam menerapkan variabel cadangan uang bukan suku bunga. Bank sentral mengimplementasikan kebijakan moneter dengan tujuan menghasilkan pertumbuhan sirkulasi uang untuk mencukupi pembiayaan pertumbuhan.
Ekonomi potensial dalam output period, menengah panjang, stabilitas harga, dan tujuan. Sosial ekonomi lainnya, dalam perspektif pelaku usaha, karena tidak ada aset berbasis bunga maka ia dihadapkan pada pilihan berinvestasi dengan profit sharing dengan risiko tertentu atau mendiamkan uangnya menjadi tidak produktif. J. Infrastruktur Sistem Keuangan Islam. Simorangkir tahun 2014 menambahkan terdapat beberapa infrastruktur keuangan syariah yang dibedakan menjadi hard dan soft. Adapun yang hard adalah sebagai berikut. 1. Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan sederajat komisaris yang bersifat independen yang merupakan bentukan lembaga fatwa nasional dan ditempatkan di lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas utama adalah mengawasi kegiatan operasional bank agar sesuai dengan fatwa dan berada pada posisi strategis dalam penerapan syariah. 2. Badan Arbitrasi Syariah merupakan lembaga yang menjadi jembatan perselisihan antara bank dan nasabah sesuai dengan hukum syariah di Indonesia. Badan ini disebut sebagai Badan Arbitras Syariah Nasional Basarnas yang menengahi selisih dari internal atau eksternal bank syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.